Halo pemirsa, MS Word mungkin merupakan salah satu aplikasi penulisan dokumen yang paling populer sampai saat ini. Banyak orang lintas profesi menggunakan aplikasi ini untuk pembuatan dokumen. Namun, bahkan dengan kemampuan dari aplikasi ini yang terus-menerus mengalami perbaikan dan perkembangan, masih banyak orang yang menggunakan aplikasi ini secara minimalis. Sesungguhnya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan aplikasi MS Word ini. Banyak fitur yang kita bisa manfaatkan untuk membuat penyusunan dokumen kita ini menjadi lebih mudah dan lebih baik. Salah satu fitur yang cukup sering diabaikan oleh pengguna aplikasi ini adalah fitur Find and Replace. Kalau kita memanfaatkan fitur Find and Replace ini dengan baik, hal ini akan sangat membantu mempermudah dan mempercepat pekerjaan yang kita lakukan dengan MS Word. Baik itu berkaitan dengan perubahan, terlebih yang berkaitan dengan penyelesaian dan perbaikan dokumen yang dibutuhkan. Berikut adalah bagaimana cara kita memanfaatkan fitur Find and Replace dalam MS Word. Untuk menunjukkan bagaimana kita bisa memanfaatkan fitur Find and Replace dalam Word, saya akan gunakan dokumen ini sebagai contoh. Misalnya saya akan menggantikan semua kata video dalam dokumen ini dengan kata movie. Caranya adalah kita klik menu edit dalam menu bar, kemudian find, dan kita klik replace. Akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita cari kata yang akan kita ganti, misalnya video. Kalau kita perhatikan secara seksama, sesungguhnya ada kata-kata video lain dalam teks ini. Misalnya ini, yang ini, dan yang paling bawah. Ya. Tetapi kenapa ketika kita menuliskan kata video, kata-kata video tersebut tidak terbaca? Alasannya karena pilihan pencarian yang kita tentukan di sini hanyalah whole word only. Artinya bahwa komputer hanya akan mendeteksi semua kata yang sama persis dengan apa yang kita tuliskan di find. Kalau misalnya kita mau mengabaikan entah kata itu huruf besar atau huruf kecil, kita tinggal tambah aktifkan yang ignore case, kita klik. Dan kita bisa melihat bahwa semua kata video, baik yang huruf besar maupun huruf kecil, akan di-highlight oleh komputer. Artinya ketika kita menuliskan replace di sini, semua kata yang di-highlight ini, ada 5 ini, akan tergantikan dengan kata yang kita tuliskan pada replace di bawah sini. Namun kita perlu berhati-hati dengan find and replace ini, karena kalau tidak, justru hal ini akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih rumit. Oleh karena itu, yang biasanya saya lakukan adalah saya tidak mengaktifkan ignore case ini, sehingga ketika saya melakukan perubahan, misalnya untuk yang video, semua yang video huruf kecil terlebih dahulu yang saya ganti, misalnya menjadi movie, saya replace, kemudian saya cari lagi yang video dengan huruf besar. Kemudian saya ganti video ini dengan movie yang huruf besar juga. Di sini kita bisa melihat bahwa semua video yang huruf kecil diganti dengan huruf kecil, dan semua video yang dimulai dengan huruf besar diganti dengan movie dengan huruf besar. Jadi lebih baik kita melakukannya 2 kali daripada kita justru menjadi lebih sulit untuk mengidentifikasi mana yang video huruf besar dan mana yang video huruf kecil. Jadi harusnya yang huruf besar misalnya di depan kalimat sudah terganti misalnya dengan huruf kecil semua. Tentu saja kita tidak mau hal ini terjadi. Oleh karena itu seperti yang saya tunjukkan tadi, saya biasanya mengganti semua yang huruf kecil terlebih dahulu, kemudian saya mengganti yang huruf besar sesudah itu. Nah, selain find and replace, hal ini juga kita bisa gunakan untuk mengkoreksi tanda-tanda baca. Jadi misalnya, tidak jarang dalam penulisan atau pengetikan, sesudah kata yang terakhir, kita letakkan titik, tetapi kita memberikan spasi sesudah itu. Jadi misalnya seperti ini, galeris, titik, ada spasi, yang seperti Anda bisa lihat, ada 2 garis biru yang ditandai oleh Word, kemudian tim juga. Nah, kalau Anda menemukan hal seperti ini, Anda juga bisa memanfaatkan Find and Replace untuk mengoreksi kesalahan penggunaan tanda baca. Jadi misalnya yang saya lakukan seperti ini. Jadi saya spasi, kemudian saya letakkan titik, kemudian saya ganti dengan titik saja.
Agar fitur ini dapat bekerja dengan baik, sekali lagi pilih yang whole word only saja, sehingga yang terbaca itu hanyalah seperti apa yang kita tuliskan di atas. Jadi misalnya spasi dan titik. Jadi Anda bisa melihat bahwa hanya ada 3 yang terbaca oleh komputer. Kemudian kita akan ganti dengan titik saja. Jadi ketika kita replace, Anda bisa melihat bahwa dokumen ini sudah menjadi lebih baik. Saya akan peragakan lagi dengan misalnya koma. Ada salah penulisan koma di sini. Harusnya sebelum koma itu tidak perlu ada spasi, tapi ada spasi. Nah, yang saya akan lakukan adalah saya akan cari yang spasi koma, kemudian saya ganti dengan koma. Jadi ada 4 yang terbaca, kita replace saja dan kita bisa melihat bahwa tanda bacanya sudah dilakukan dengan baik. Nah, kita juga bisa menggunakan find and replace ini untuk menggantikan satu kata dengan kumpulan kata atau frase. Jadi misalnya kata movie yang tadi kita ganti, misalnya movie, kita ganti dengan I am happy. Ya. Ketika kita klik replace all, maka Anda bisa melihat semua kata movie itu, ya 1, 2, 3, sudah terganti dengan kata atau dengan kumpulan kata atau frase I am happy. Saya akan berikan contoh yang lain, misalnya kesalahan penulisan nama secara akademik. Jadi misalnya Bapak, Profesor, Dr. Goodman, MSc, titik. Saya akan copy ini di beberapa tempat. Nah, misalnya kita mau ganti penulisan yang seperti ini, salah penulisan seperti ini. Jadi ada 4 yang kita akan rubah. Jadi misalnya kesalahan penulisan ini kita akan rubah menjadi misalnya Prof. Dr. Goodman. Ketika kita replace all, maka semua kesalahan penulisan tadi sudah diperbaiki. Penggunaan find dan replace ini tentu saja akan sangat membantu, apalagi ketika Anda mau mengganti banyak informasi secara sekali jalan. Kalau kita menggantinya secara satu persatu, maka akan memakan cukup banyak waktu, dan mungkin kita tidak akan bisa mengganti semuanya. Tetapi dengan memanfaatkan fitur ini, semua kata yang perlu kita ganti bisa teridentifikasi, dan kita dapat melakukannya dengan lebih mudah dan lebih cepat. Semoga video ini bermanfaat. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih.